welcome back di Knati Nails. Nah, Besti, aku kedatangan customer lagi dan ini yang aku wow banget lah. Ini salah satu subscriber aku. Aduh, makasih Cici Karina yang udah nelpon aku. By the way, ini aku mau remove dulu. Di sini aku pakai nail drill, oke. Jadi, aku pernah share juga gimana cara nge-remove nail gel. Ada 3 step, bisa nonton di video aku sebelumnya, silahkan dibongkar, oke. Pertama, seperti biasa, di sini aku menggunakan tisu basah buat teman-teman. Mungkin yang kuku customernya atau jari customernya tuh sensitif dengan nail cleanser dan sejenisnya atau alkohol dan lain-lain, atau misalkan aseton kayak gitu ya, alergi kayak gitu, boleh kamu pakai tisu basah aja untuk ngebersihin jari-jari atau tangan si customer kamu, karena nggak semua orang bisa menggunakan yang berbahan kimia seperti alkohol atau aseton dan sejenis itu. Karena belakangan ini banyak banget ngedenger teman-teman di nailist atau di dunia nail art itu pada sharing nih, nailist sharing, customer sharing kayak gimana ya cara menghilangkan alergi aseton dan sejenisnya. Itu aku juga bingung sih ya. Kalau untuk yang para nailist, maybe kamu bisa pakai sarung tangan gitu. Mungkin kalau customer ya maybe pas lagi bersihin bisa kayak aku pakai tisu basah aja kayak gitu. Ini udah beres. Mari kita mulai step pertama. Seperti biasa, mari kita hilangkan dulu nail gel yang lama. Ini aku menggunakan nail drill, oke. Jadi buat teman-teman, mungkin buat teman-teman yang belum pernah menggunakan alat nail drill ini, baiknya kamu misalkan mau beli nih, misalkan aku mau beli nail drill kayak lebih simpel kalau misalkan mau nge-remove gitu ya, atau kamu buat manicure biar lebih bersih gitu. Boleh, tapi aku sarankan better kamu sekalian ambil kelasnya. Biasanya ada beberapa guru atau guru nailist yang mereka memang menyediakan teknik Russian manicure ini atau meremove dengan menggunakan nail drill plus pakai kit, atau kamu udah dapet alatnya gitu, supaya kamu tidak salah beli gitu. Karena jelas alat ini tuh ada beberapa yang kayak standar untuk pemakaiannya, yang seperti apa sih kualitasnya yang bagus dan tidak, seperti itu, supaya kamu tuh nggak buang-buang uang juga udah beli ternyata yang ini tuh kurang bagus, atau ternyata ini malah bikin rusak kuku atau sejenisnya. Dan kalau kamu nggak tahu tekniknya itu jangan sih, karena nanti takutnya bukan takut ya, itu bahaya, malah bisa membuat kuku customer kamu atau kuku kamu sendiri kamu praktekin nanti rusak gitu ya. Jadi better usahakan ambil kelas kayak gitu. Nih udah beres, kita tahap ke shaping atau pembentukan kuku. Dan buat teman-teman aku punya tips. Ini kan kalau misalkan baru nail file itu suka tajam tuh pinggirannya. Jadi kamu jangan langsung kamu kikir ke kuku, atau nanti kena kulitnya si kuku customermu itu nanti bisa lecet atau luka. Jadi kamu kikir dulu bagian pinggiran si nail file itu. Kalau aku sih biasanya aku pakai buff gitu, dikikir-kikir supaya lebih halus. Namanya nail file tuh ujungnya kan lebih tajam gitu ya. Jangan sampai pas kamu lagi ngegesek-gesek atau nge-shaping kayak gini, yang ada pinggiran kuku atau si kulit yang si customer kamu itu luka gitu kan. Aduh, perih banget sih. Lanjut step ketiga, di sini aku mau gunting kutikulanya. By the way, catatan ya, aku tuh tipe yang kalau ngegunting kutikul tuh aku bukan tipe yang sampai botak sampai dalam dan sampai sedalam itulah intinya. Kalau aku prinsipku sebenarnya setiap nailist punya style masing-masing ya. Kalau aku sih lebih ke aku mengguntingnya secukupnya aja dan seperlunya aja, karena kutikul di sini juga punya peran buat kita gitu kan. Sedangkan kenapa kamu gunting? Ya karena di dunia nailist ini atau di dunia nail art ya ini untuk supaya satu lebih rapi, pengaplikasian gel lebih mudah, dan gel polish juga lebih awet karena tidak terkena bagian pangkal kulit kayak gitu. Jadi ada beberapa alasan juga kenapa kita sebagai nailist menggunting kutikul itu gitu kan. Jadi sebaiknya ya kembalikan kepada analisa mengguntingnya secara bijak lah gitu. Kalau aku seperti itu gitu. Nah, lanjut di sini kita mau pakai base coat. Seperti biasa, base coatnya itu nggak usah terlalu tebal. Kamu boleh pakai secukupnya. Jangan sampai kamu ambil terlalu banyak over, dan finally pas kamu keringin, pas kamu masukin ke mesin cure, ngebleber kayak ya ampun, udah rapi, udah bersih gitu kan, nggak ada debu yang nempel dan sejenisnya. Pas di cure nggak bleber kanan kiri, dan finally kamu harus nge-remove lagi, kan kerja 2 kali tuh. Jadi lebih baik ambil dikit dulu nggak apa-apa, terus kamu pastikan sudah merata sampai ke pojok kanan kiri dan jangan sampai melebihi batasnya. Batas apa tuh Ci? Oke, jangan sampai kamu kulitnya juga kamu bagian pangkal kutikel kamu swipe dah tuh pakai base coat. Tujuannya kan biar ketutup tuh, biar jadinya nggak ada yang ini. No, justru kalau kayak gitu malah pas nanti kuku kamu mulai tumbuh turun itu akan buat ada celah, dan itu kan karena agak sedikit kangkat gitu kan, karena nempel ke kulit.
begitu kuku kamu turun atau tambah panjang, itu akan ada celah. Itulah yang buat kuku nail gel kamu kukunya tuh nggak kuat. Iya benar, nggak tahan lama gitu. Kayak gitu loh Besti. Jadi hal kecil yang mempengaruhi seberapa lama nanti di nail prep itu penting banget. Abis nail prep sudah benar, lanjut ke pengaplikasian. Itu juga ngaruh sama daya tahan gitu. Nah, terus kalau ada yang tanya, kenapa setiap habis aku pakaiin base coat langsung dipakai single cure? Tuh yang kecil-kecil tuh apa sih yang tadi aku pencet-pencet atau yang aku pakai warna kecil putih itu namanya mesin pengiring juga sama, tapi ini yang single cure. Jadi memang biasanya aku pakai ini kalau aku mau pakai aksesoris, terus aku pakai base coat, pakai top coat, overlay. Sebelum aku masukin ke mesin UV yang besar, aku cure dulu tuh di situ sekitar 3-4 detik. Biar apa tuh Ci? Supaya, ini tips dari aku, maybe semoga membantu buat kamu ya, supaya nanti pas kamu memasukin ke mesin UV yang besar itu nggak lari-lari itu si base coat atau si top coat dan sejenisnya, karena dia sudah mulai mengering beberapa detik itu gitu, supaya dia lebih ngiket gitu. Jadi terus kalau misalkan mau pakai overlay juga ngebantu banget supaya nanti overlaynya itu kan kadang suka ada beberapa, kalau yang tangannya sensitif, kukunya kan sensitif, pakai overlay itu ada yang beberapa suka terasa agak celekit-celekit, anget-anget panas gitu. Nah kalau kamu pakai ini dulu, mesin yang single cure ini, jadi pas kamu masuk ke mesin besar tuh dia udah nggak kaget, nggak sepanas itu. Dan kalau memang terasa panas, kamu bilang masukin dulu ya ke dalam mesinnya sekitar 4 detik. Kalau misalkan memang ada rasa panas, keluarin dulu 4 detik baru masukin lagi, seperti itu. Tadi aku udah pakai milky white, and lanjut di sini kita mulai menggunakan apa ini buat teman-teman pasti tahu dong. Yes, ini rubber base dari Party. Aku suka banget sih warnanya. Jadi fungsinya itu bisa sebagai base coat, overlay, dan juga color. Lah, tadi kan udah pakai base coat, kok pakai lagi? Yap, karena di sini aku mau pakai, sebenarnya tuh aku mau pakai warnanya aja gitu kan. Jadi ya wes lah, sekarang kita nge-overlay, udah overlay plus warna kan, ya udah kita pakai kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu nggak pakai base coat lagi pun nggak masalah, karena yang overlaynya sama base coat ini sama color ini itu udah jadi satu. Ini color base-nya ini aku suka banget sih. Aku udah pernah review juga, ada beberapa pilihan warna. Kalian bisa bongkarin aja di video aku sebelumnya, karena apa yang aku pakai udah aku share, toko semua udah aku spill juga. Maybe semoga membantu buat kamu yang lagi mulai. Ini kenapa kamera aku? Ini kamera aku nangkepnya warna si pink cover si Party punya base ini nih, lihat ya. Ntar pas aku udah nggak pakai ini, berubah kan? Nanti aku pakai lagi, nanti dia masuk lagi ke warna itu. Jadi kamera aku nangkep cahayanya yang warna si pinkinya. Nah ini kayak gini. Terus kalau misalkan kamu pakai overlay, pakainya tuh overlay itu ada beberapa jenis sih. Ada yang memang mereka bisa ditarik-tarik, ada juga yang cuma kanan kiri. Nah di sini aku pakai cuman tipis. Jadi aku nggak terlalu tekan banget. Jadi agak sedikit ngambang, tarik ngambang gitu. Karena customer aku ada beberapa orang yang tidak suka dengan volume kuku yang gendut-gendut gitu. Kebalikannya, beberapa orang kan mereka tuh sukanya yang, nah ini kayak gini aku bilang, jadi tinggal kanan kiri aja. Aku biasa pakai kayak gitu. Nah jadi aku swipe dulu, tinggal atur kanan kiri sampai dirasa udah rapi. Tapi anaknya punya overlay 3-in-1 nya si base coat-nya plus colornya si Party yang ini tuh, dia tuh self levelingnya cepet gitu. Jadi kamu gak usah khawatir kayak dia kok cepet kanan kiri atau gimana, kok nggak mau ya ngeblok di situ aja. Self levelingnya enak banget dia punya. Dan di sini aku pakai glitternya dari BND. Di sini memang kita pakai campur rosso, campur-campur ya, karena di sini aku mau ambil warna glitternya aja dan kita akan ombre. Abis itu, nah ini yang pasti kamu tunggukan, banyak banget yang nanya gimana sih cara buat ombre pakai cat eye. Oke, di sini aku pakai dulu semua. Dan jangan lupa siapkan kuas ombre atau kuas gradasi. Pakai brand apapun bebas, yang penting bisa buat kamu ngegradasiin si glitternya kayak gitu. Nah ini aku pakai secukupnya, kayak gini udah cakep ya, ala-ala kuku natural sehat Besti. Nah di sini aku pakai gradasi kuas. Nah tinggal kamu tarik dari bawah ke atas pelan-pelan aja. Oke, di sini memang membutuhkan sebuah kesabaran. Nah, sebenarnya ini gampang. Kalau bikin ombre glitter tuh paling gampang menurut aku. Yang susah itu bikin ombre pakai gel color. OMG. Kalau sekarang sih udah gampang ya. Karena beberapa orang udah pakai teknik menggunakan blush gitu. Jadi kayak ombre blush gitu tuh gampang. Tapi kalau dulu sebelum ada teknik pakai powder kayak gitu, nih kamu nge-mix lah tuh pakai
kuas, di mix sama base coat, terus kamu cek pelan dari tebal ke tipis. Ada juga yang pakai spons ditepok gitu, tapi kalau itu aku kurang suka sih karena kayak hasilnya tuh kayak ada bubbling gitu. Kalau aku lebih suka pakai kuas kayak gitu. Nah, lanjut di sini aku pakai cat eye-nya punya Party. Ini seriesnya punya Uprodate. Ini selalu kepake di aku. Asli kepake pol, oke? Karena series itu tuh buat daily cakep, buat wedding elegan pol, udah keren. Kamu nggak usah takut untuk beli yang cat eye Party yang series Uprodate. Ini bener-bener kepake banget sama aku dari semua jenis acara. Kepake daily, pakai party, pakai wedding, pakai apa lagi. Dan di sini kita mulai pakai. Nah, tadi udah di ombre. Nah, tinggal kamu bentukin aja. Jadi tekniknya sama kayak waktu tadi kita pakai glitter. Nah, kayak gini kamu tinggal bentukin. Mohon maaf ya, nih cahayanya nanti putih kuning ngikutin tone di sini warnanya, ada warna ke kuku, warna ke tangan, udah macam-macam deh tuh. Nah, nanti kamu bentukin sampai dirasa kamu sudah cukup. Dan kalau kamu buat cat eye, kamu itu harus ada di bawah cahaya supaya kamu bisa gampang mengarahkan cahaya si cat eye efeknya ini kayak gitu. Nah, kamu tinggal tarik bagian tengah. Ini aku sengaja aku kumpulin dulu sampai benar-benar cahayanya kekumpul di area yang mau aku buat. Nah, aku biasa kayak gini. Oke, kita buat seperti aku mau beli ini nih. Aku penasaran sama cat eye tongkat yang besar banget itu. Tapi aku belum sempat beli, itu sekitar 50 ribuan. Karena aku masih mencari-cari apakah ini beneran sekeren itu tarikan si magnetnya atau kok sama aja sama yang kayak kecil-kecil tadi aku punya. Nanti kalau aku udah punya, nanti aku spill ya, kalian stay tune. Kemarin sempat cari-cari tuh harganya sekitar 50 ribuan sampai 70 ribu sekian gitu kan. Kayak, tapi aku mikir kayak aku punya tongkat cat eye sebesar itu, nanti di meja aku kayak ada pinset, waduh gampang ketarik gak nih gitu kan. Tapi aku ngeliat orang tuh yang kayak buat love, bentuk love pakai cat eye jumbo itu, ada yang dibilang tuh tongkat cat eye sunggokong. Itu katanya pakai itu tarikannya kencang banget langsung jadi gitu kan. Nah, tapi aku penasaran apakah sama tidak, nanti kita spill ya setelah aku beli. Nah, terus kalau misalkan pakai edisi cat eye, aku biasanya nggak semua langsung aku cure. Nah, biasanya aku satu jari masuk karena aku takut nanti magnetnya tuh kena yang jari kanan kirinya. Finally udah dibentuk cakep-cakep, jadi ngebleber lagi gitu bias efeknya. Kalau aku biasanya kayak gitu. Terus jujur ya, by the way aku jadi salah fokus nih. Aku ngeliat begini aja tuh udah cakep banget ya. Aduh, ini belum selesai nih, kita mau pakein ala-ala blush nail art yang lagi hits banget. Terus tambah lagi Y2K. Enggak, Y2K-nya aku nggak pakai. Jujur ya, aku sampai hari ini belum ada customer yang minta mau dong request Y2K gitu, belum. Yang nanya-nanya mah banyak gitu yang kayak mau efek nails ini berapa sih gitu, tapi yang benar-benar sampai goal dia buat desain Y2K di aku tuh belum ada. Bahkan di IG ku makanya belum ada postingan gitu. Aku hampir typo ngomong tuh buat emang Niknatia nih kalau ngomong suka typo. Oke, kayak gitu, kayak penasaran, sometimes aku pengen buat gitu tapi nantilah. Oke. Nah, ini jadi ini kita bentuk. Ini part yang paling satisfying menurut aku, ngebentuk cat eye pakai magnetnya. Jadi buat teman-teman ingat ya, kalau pakai gel polish cat eye, kamu harus punya magnet cat eye-nya. Oke, aku pernah beberapa kali ngeliat beberapa teman-teman yang nanya, aku udah beli nih, kenapa kok cat eye-nya dipakai nggak langsung jadi yang kayak Cici pakai? Bestiku tidak membeli magnetnya, dia tidak akan bisa. Jadi udah tahu itu pasti sepaket ya Besti ya. Nah, aduh, aku ngomong nggak pakai napas, langsung kayak oke, tarik napas dulu, oke. Nah, di sini kita mulai. Ini ala blush nail, bukan ala, emang blush nail art yang biasanya kalau kayak gini tinggal dibuat tuh desain-desainnya tuh kayak entah kayak zigzag atau bisa kan abstrak yang kayak gimana. Nah, terus dipakein warna silver. Nah, tapi kali ini aku tidak buat Y2K punya desain. Oke, aku hanya buat ombre mix sama nail art blush. Oke. Nah, di sini pasti kalian penasaran dong. Itu pakai apa tuh yang dipopol-popol? Ayo tebak. Terus di kolom komentar ya apa yang aku pakai ini. Oke. Jadi, ini salah satu percobaan juga sih, karena aku kemarin penasaran pakai ini bisa nggak ya? Penasaran aku, daripada aku beli satu-satu, kita belilah satu set yang ada 4 susun apa 3 susun ya, ini aku lupa, warnanya banyak. Setelah timbang-timbang kayak beli nggak ya gitu kan, dan harganya juga kayak pas lihat harga-harga kayak gini ya, alat-alat nail perintilan memang mahal ternyata. Aku tuh dulu ya mikir kayak
nanti bisa pakai ini cukup buat yang lain. Ternyata tidak, aku punya yang satu, besok sudah keluar lagi yang lain, aku beli yang lain, keluar lagi yang lain lagi gitu kan. Perkembangan sekarang tuh benar-benar cepet banget, fashionnya, trennya, stylenya juga cepet banget. Baru punya satu udah keluar lagi yang lain. Jadi buat teman-teman naillist, semangat ya buat bisa terus upgrade barang-barang di studio kamu untuk menarik para customer kamu datang. Ayo para customer sini Naat, semoga kalian makin cuan. Jadi kita para naillist bisa menyediakan style Naat terbaru buat kamu Besti. Kayak gitu. Nah ini udah mau step terakhir nih, tapi ini aku mau tambahin dikit pakai ini nih, pakai overlaynya buat dibentukin dikit seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya aku nutor gitu kan di depan customer sambil sedikit curhat gitu kan. Nah oh iya, banyak banget teman-teman yang nanyain kapan tuh Ci bagi-bagi free-nya dimulai. Aku kan ada sempat posting di short aku punya, gila ternyata responnya, Ci aku mau gini-gini, apapun yang ini dikasih. Oke, nanti ya aku masih ngesortirnya, aku butuh pendapatmu. Bagaimana kalau misalkan aku membuat mini vlog room tour studio aku sambil ngesortir barang. Nanti di situ bentar enggak ini. Oke, sambil sortir barang nanti aku akan spill apa aja barang-barang yang mau aku bagi-bagi free ke kalian. Nanti ya, tungguin. Gimana? Apakah kamu setuju? Siapa yang penasaran sama studio nail art aku di rumah seperti apa? Masih sederhana tapi aku sangat bersyukur karena dulu aku di ruang tamu pakai kipas angin, gak punya meja. Kayak gitu. Nah, by the way udah selesai and finally. Nah, gimana aku suka sih gimana ya, kayak simple tapi ada something yang buat notice. Yes, itu tuh bolo-bolo di tengah, kita sebut saja bolo-bolo di tengah alias blush nail art. By the way aku happy banget kalau dapat customer yang bentukannya kayak gini, udah kayak cici Korea, terus proporsional, suka banget, dan pakai warna apapun pasti bagus karena bentuk kuku itu mendukung dengan hasil final. Kayak gitu. Buat teman-teman sorry ya kalau misalkan ini aku kalau bikin video sama customer ada yang ngeblur atau sejenisnya, karena aku baca di komen yang sebelumnya gitu kan, di video yang sebelumnya ngeblur nih videonya gitu. Mohon maaf karena kalau misalkan lagi sama customer aku nggak bisa banyak fokus lihat kamera. Oke, sampai ketemu di next video. Bye bye.